kita tahu bahwa salah satu aspek yang penting untuk juga disadari oleh calon pendidik, di mana seorang calon pendidik dipersyaratkan memiliki kompetensi. Di antara 4 kompetensi ini, kompetensi kepribadian yang secara khusus menyangkut spiritualitas nanti akan dikupas dan diantar oleh Romo Paul. Apa saja yang sekiranya nanti akan menjadi hal yang menyadarkan kita akan ikuti bersama dalam proses ini. Namun sebelumnya, acara hari ini nanti akan diawali dulu dengan pengantar umum dari Bapak Dekan, Bapak Sakim, yang saya hormati Profesor Dr. Paul Suparno SC MSc, Romo Paul, Pak Sugiarto, Pak Kris, serta juga para dosen. Saya lihat di sini ada Ibu Wiganti, ada Ibu Nilu, ada Ibu Maslika, kemudian siapa lagi, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat pagi, berkah dalam. Pagi. Rekan-rekan mahasiswa semua mungkin mendengar obrolan ringan kami tadi ya, sudah nguping. Jadi itulah kami, jadi supaya melihat suasananya. Jadi relasi kami itu para dosen ya begitu, ngobrol-ngobrol ringan kalau ketemu dan suasana menyenangkan. Pak Kris di kampus Kota Baru, Pak Sugiarto mungkin biasanya di sehari-hari di kampus Paingan, Bu Wiganti di kampus Meritan, Romo Paul di kampus Paingan, Bu Nilu di Paingan. Jadi suasananya itu menyenangkan, suasana relasi yang sangat menggembirakan. Dan pagi hari ini juga saya merasa sangat senang untuk acara ini. Nah, wajah-wajah mahasiswa yang membahagiakan itu yang kita ingin lihat, para mahasiswa ya. Jadi pagi hari ini kita mengawali kuliah umum mata kuliah MKK. Maksudnya apa ya? Jadi kita berusaha supaya mata kuliah yang dikelola pada tingkat fakultas itu juga memberi atau membantu teman-teman semakin mendalami visi dari FKIP. Jadi teman-teman mahasiswa ketika belajar, entah itu ini yang manajemen sekolah, nanti ketika belajar juga pengantar bimbingan konseling, lalu psikologi belajar pembelajaran, itu tidak hanya belajar ilmunya, tetapi belajar ilmu itu untuk apa. Dan kita ketika berbicara untuk apa, kita melihat visi FKIP Sanata Dharma. Dan kita semua menyadari atau supaya mengingatkan ada 3 nilai yang dihidupi di FKIP Sanata Dharma, yaitu mumpuni atau kompeten, kemudian cinta peserta didik, dan murah hati. Nah, itulah diharapkan kita supaya ketika kita bekerja dalam bidang pendidikan, kita tidak hanya kompeten, tetapi juga ada unsur-unsur emosi dan spiritualnya. Kalau di dalam bukunya Palmer itu yang judulnya Inner Spiritual Good Teacher, dikatakan bahwa ada 3 aspek penting dalam kehidupan guru, yaitu kompetensi, emosi, dan spiritual. Spiritual ini adalah hal yang paling dalam. Kalau mendengarkan, saya ingat Bapak Kardinal pernah ceramah juga kepada para guru, dan saya di situ mendengarkan bekerja itu, katanya beliau mengatakan bisa level sekedar mencari nafkah. Yang kedua, level kedua adalah aktualisasi diri, dan yang ketiga adalah sebagai perwujudan iman spiritual. Jadi kita ingin mengajak rekan-rekan supaya
ketika lulus dari FKIP Sanata Dharma itu ilmu yang kita bawa sungguh-sungguh ada isinya, ya, bukan sekedar kompetensi, bukan sekedar terampil, tapi punya jiwa. Nah itulah maka mengapa kita untuk mata kuliah pada tingkat fakultas kita satukan. Memang dosennya beda-beda dan tentu saja dosen juga sudah berkoordinasi, tapi kita satukan. Dan kita pagi hari ini sangat bersyukur Romo Paul berkenan menemani kita, bantu kita untuk mendalami spiritualitas. Nah ini saya kira bagian yang sangat penting supaya kita hidupnya mendalam, ya. Mata kuliah dari manajemen sekolah ini kita akan mendalami spiritualitas guru. Jadi kita sangat bersyukur dan terima kasih Romo Paul sudah berkenan untuk hadir di sini, membantu kita semua, membantu teman-teman untuk mendalami itu. Saya kira itu aja pengantar dari saya, intinya bahwa ini adalah memang diselenggarakan. Jadi kuliah pertama, nanti kuliah-kuliah yang lain juga ada, untuk pengantar bimbingan penting juga ada, nanti psikologi belajar juga ada, menyatukan visi kita, menyatukan hati kita, dan juga supaya rekan-rekan juga meskipun mungkin tidak bertemu secara fisik, tapi juga kita kenal dengan teman-teman dari prodi lain, tetap meskipun secara virtual. Nanti mungkin kesempatan lain ada kegiatan-kegiatan yang mempertemukan kita semua. Jadi kita sebagai warga FKIP bisa saling mengenal, berkolaborasi, dan membangun sebuah visi bersama. Jadi guru punya cap warga FKIP Sanata Dharma. Pengantar terima kasih sekali lagi kepada Romo Paul, kepada Pak Giarto, kepada Pak Kris, kepada Bapak Ibu dosen, dan juga kepada panitia Mas Arto di sini hadir. Terima kasih banyak untuk mengusahakan acara yang terlaksana, dan kepada rekan-rekan semua, mari kita nikmati, ya, kita suasana kebersamaan ini, belajar bersama, saling berbagi pengetahuan kita dengan Romo Paul. Demikian pengantar saya, terima kasih, dan waktu saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sarkim yang telah memberikan pengantar yang semakin menukik ya apa yang akan kita dalami bersama, dengan mengingatkan tentang core values FKIP, ya. Jadi seorang pendidik yang mumpuni atau profesional, kemudian cinta peserta didik serta murah hati. Bahkan ada penekanan tentang bagaimana memaknai pekerjaan profesi sebagai seorang guru, di level mana. Hari ini kita akan mencoba mencicipi level yang lebih dalam, ya, bukan sekedar menjadi seorang guru yang mencari nafkah atau mengaktualisasikan diri, tetapi menempatkan profesi pendidik guru sebagai sebuah cara untuk menghayati iman, ya, atau panggilan. Kalau di dalam bahasa saudara kita yang beragama Islam sering orang mengatakan, ya ini adalah ibadah, begitu ya. Nah, bagaimana kita menempatkan profesi itu dalam konteks lebih dari sekedar mencari nafkah atau mengaktualisasi diri, tetapi kita menempatkan dalam kerangka ikut serta dalam karya. Nah, baik, terima kasih. Tidak memperpanjang waktu, saya serahkan sepenuhnya untuk acara kuliah umum pada hari ini kepada Bapak Sugiarto untuk mengantar Pak Romo Paul untuk memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi kita. Monggo Pak Ki. Baik, terima kasih Pak Kris. Selamat pagi Romo Ibu Bapak. Pertama pembicara kita Profesor Dr. Paul Suparno SY. Mohon izin Romo, saya memanggil Romo Paul saja ya, supaya lebih familiar gitu. Karena kami cuma beda ruang sebetulnya. Romo di ruang B, kami ruang C. Ya, karena pesertanya sekian banyak, saya mencoba mengatur pembicaraan begini. Nanti ada dua sesi. Sesi utama adalah pemaparan materi dari Romo Paul. Secukupnya, monggo Romo, lalu nanti diikuti dengan tanya jawab. Terus begini, saya mengaturnya karena ini ada sekian ratus gitu ya. Sudah saya berikan link untuk bertanya. Jadi selama Romo Paul memaparkan materi,
Kalau ada pertanyaan, tolong klik link itu, lalu nanti akan tersimpan pertanyaannya. Pertanyaannya singkat jelas saja ya. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang tidak berkenan menuliskan di sana, ya nanti ngikut yang periode 2 aja, gelombang 2. Nanti begitu selesai Romo Paul memaparkan paparan, saya break 1-2 menit sesi ini untuk memberi kesempatan, terutama pembicara ya, harus minum Romo. Ternyata minum itu ada ilmunya Romo. Kalau salah minum, kita setiap jam itu diharapkan minum. Sementara 1-2 menit itu saya akan mencoba menyiapkan daftar pertanyaan yang sudah masuk Romo, supaya nanti bisa lancar Romo bisa menanggapi. Nah, kalau waktu tidak memungkinkan karena memang kita harus mengakhiri jam 11, maka semua atau sisa pertanyaan yang belum terjawab, saya selaku moderator seizin Romo Paul, sekiranya Romo masih berkenan, minggu depan kita teruskan, saya akan sowan ke Romo untuk mengetikkan jawaban, lalu itu biarlah nanti jadi dokumen yang akan saya kirimkan ke WA grup kita, sehingga bisa didistribusikan ke mahasiswa, lalu juga bisa diarsip oleh FKIP. Kira-kira ide saya begitu ya, tanpa membatasi kebebasan Bapak Ibu untuk bertanya. Ini hanya soal teknis saja, supaya pertanyaan bisa lebih mengarah. Begitu saja yang saya sampaikan secara untuk teknisnya. Maka untuk pertama, monggo saya berikan waktu secukupnya untuk Romo Paul untuk memaparkan ide atau gagasan Romo tentang spiritualitas guru terkait dengan mengelola sekolah. Monggo Romo. Terima kasih. Terima kasih Pak Ki. Suara saya terdengar ya? Jelas sekali Romo. Oke, terima kasih. Teman-teman mahasiswa dan teman-teman dosen, selamat pagi semua. Salam Pagi, sehat. Pagi Romo. Pagi Romo. Pagi. Ya. Pagi Romo. Pagi semua ya. Pagi Romo. Pagi Romo. Pagi Romo. Pagi Ya. Romo. Baik, Pagi Romo. Saya diajak untuk sedikit mengajak teman-teman untuk refleksi mengenai topik spiritualitas guru, dikaitkan dengan tentu saja bagaimana mengelola kelas dan sekolah. Saya pakai kelas dan sekolah, jadi dalam konteks sempit dan juga dalam konteks luas. Oke, saya ingin buka share screen, boleh nggak ini? Recording in progress. Bahan yang ingin saya sharingkan, saya bagikan, ada 4 poin sederhana. Yang pertama tentu sedikit pengantar. Yang kedua lebih bicara mengenai apa sebenarnya spiritualitas guru. Kemudian selanjutnya wujud dari spiritualitas guru, beberapa wujud. Dan terakhir lebih dampak spiritualitas guru di dalam pengelolaan kelas dan juga pengelolaan sekolah. Itu 4 hal yang ingin saya bahas pada pagi hari ini. Sebagai pengantar singkat, seringkali kita melihat atau saya melihat, mengamati dan beberapa orang juga mengamati, ada model guru seperti ini. Guru yang tidak bergairah kalau di kelas. Kelihatan loyo, capek. Kalau ngajar juga tidak kreatif.
asal aja. Pokoknya yang penting anak diberi tugas, lalu dia pergi keluar jalan-jalan. Lalu juga tidak fleksibel, pokoknya harus begini dan seterusnya dan seterusnya. Beberapa guru tidak perhatian pada siswanya. Terserah siswaku tidur atau jalan-jalan atau ngomong-ngomong, itu bukan urusan saya, itu urusan siswa sendiri. Beberapa guru ternyata ada yang malas, yaitu sering bolos, tidak mengajar ke sekolah, apalagi setelah menerima gaji. Kan sudah digaji, ngapain harus datang? Kan saya ngajar karena kepingin digaji. Nah, sudah digaji, maka tidak usah mengajar, tidak usah datang. Nah, guru ini ternyata juga dalam memanage kelas dan sekolah, kalau dia menjadi istilahnya petugas di sekolah, itu cukup banyak kekacauan. Misalnya dalam gambar ini kita lihat ada guru yang bingung menghadapi anaknya siswa SMP yang masuk kantornya langsung mau mengketapel atau memukul gurunya. Bingung dia. Ini mau diapain nih? Anak ini saya pukul atau saya biar dipukul? Nah, jadi bingung menghadapi, mengatur siswanya yang tingkah lakunya ternyata di luar yang dia bayangkan. Beberapa guru ternyata administrasinya kacau balau. Kalau diminta laporan macam-macam belum selesai. Kalau diminta kepala sekolah besok, tapi ternyata tidak mengumpul juga administrasi yang diharapkan. Kerjasama dengan guru lain, dengan karyawan ada yang buruk, bahkan malah nggak ada kerjasama. Mengatur jadwal jelek, sehingga proses pembelajaran, proses persekolahan tidak berjalan dengan baik. Secara sangat umum, kepala sekolah, guru, karyawan, siswa di sekolah itu tidak bisa bekerja secara optimal. Ini suatu fenomen yang kita bisa lihat. Yang kedua adalah situasi yang berbeda. Situasi berbeda kedua adalah sering kita juga melihat, mengalami ada guru-guru yang sungguh-sungguh sangat bersemangat. Kalau dia ngajar itu membuat siswa itu begitu semangat, begitu senang untuk belajar. Kalau dia guru SD itu anak-anak suka sekali, guru TK anak-anak gembira sekali. Guru SMA, anak-anak SMA-nya juga sangat semangat. Guru ini bisa memotivasi anak, sehingga anak bisa belajar dengan bagus. Orangnya kreatif. Dan yang menarik adalah bahwa guru ini gembira, senang berjumpa dengan siswanya, senang berjumpa dengan teman guru, berjumpa dengan kepala sekolah, dan seterusnya. Secara umum guru ini sangat suka membantu supaya siswanya maju. Kalau lihat siswa-siswa aktif bermacam-macam dengan macam-macam kegiatan di sekolah, dia sangat senang dan dia ikut mengembangkan itu. Dan guru ini ternyata juga senang untuk terus belajar. Nah, di dalam konteks manajemen ternyata menarik, guru-guru ini apa? Guru-guru ini ternyata mengatur kelas, dan kalau dia juga punya tugas mengatur sekolah yang lebih luas, macam-macam hal, ternyata memang kelasnya tertata baik. Secara umum kalau dilihat, kalau dia sebagai kepala sekolah atau guru, maka kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, dan macam-macam itu ternyata bisa bekerja dengan efektif di sekolah itu. Gembira, semangat, saling membantu, saling menolong. Suasana sekolah kondusif untuk belajar dan berkegiatan. Seperti gambar ini kita lihat bagaimana anak-anak itu begitu senang untuk
belajar di kelas, termasuk juga melakukan kegiatan di luar kelas, membersihkan sampah dan seterusnya. Relasi warga sekolah kelihatan sangat akrab dan baik, saling membantu. Nah, dua fenomen ini menurut saya sangat berbeda yang satu dengan yang kedua ini. Pertanyaannya adalah, kok bisa berbeda sih? Bisa jadi sekolahnya sama, tapi kok bisa berbeda gurunya mengatur, mengembangkan itu semua. Menurut saya dan menurut beberapa refleksi beberapa orang, salah satu yang membuat bahwa guru tadi berbeda adalah karena spiritualitasnya atau spiritualitas mereka berbeda. Yang satu secara sederhana spiritualitasnya dianggap rendah, yang akhirnya membuat guru-guru ini kacau balau di dalam proses mendidik, mengatur proses pendidikan di sekolahnya. Dan yang kedua, sering disebut spiritualitasnya tinggi, yang memberikan semangat seorang guru untuk melakukan tugasnya, untuk mengatur apa yang harus diatur dan seterusnya. Maka pertanyaan kita adalah, apa sih spiritualitas? Kok dianggap bisa membedakan apa yang dibuat oleh seseorang? Dan tentu dengan pertanyaan ini, teman-teman bisa bertanya sendiri, saya yang sekarang ini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi guru, bagi calon guru, apakah saya sudah mulai ada unsur spiritualitas ini dan bahkan mulai untuk mengembangkan, sehingga kalau nanti pada saatnya Anda betul-betul menjadi seorang pendidik, seorang guru, Anda sungguh-sungguh punya spiritualitas yang kuat. Maka kita mau sebentar melihat apa sebenarnya spiritualitas guru, atau sering saya sebut spiritualitas pendidik. Kenapa kok pakai pendidik? Karena yang menjadi pendidik di sekolah itu tidak semua guru. Bahkan karyawan juga bisa menjadi pendidik bagi anak-anak yang ada di sekolah. Itu akan lebih. Secara sederhana, kalau kita bicara soal spiritualitas, untuk yang suka belajar bahasa, spiritualitas itu berasal dari bahasa Latin sederhana, yaitu spiritus. Artinya, menurut kamus Latin, yaitu nafas, nyawa, atau roh, atau jiwa, atau kesadaran diri mendalam, atau sikap seseorang. Jadi sesuatu yang membuat orang itu begitu bernyala, bersemangat, bergairah. Itu istilah spiritualitas. Beberapa mengungkapkan spiritualitas itu sebagai relasi saya dengan sosok transenden. Sosok transenden bagi kita semua yang bertuhan sederhana, spiritualitas berkaitan relasi saya dengan Tuhan, itu paling sederhana. Dan relasi saya dengan Tuhan ini yang mempengaruhi seluruh pemikiran, perasaan, tindakan saya. Itu dalam bahasa sangat sederhana. Tentu untuk orang yang tidak bertuhan, relasi dengan yang transenden itu bisa bermacam-macam yang transenden. Misalnya ada orang-orang yang di negara yang ateis, bukan dengan Tuhan, tapi mereka punya relasi transenden, yaitu misalnya dengan pimpinan partai. Artinya membuat relasi itu mempengaruhi seluruh hidupnya. Nah, saya sendiri lebih mengartikan spiritualitas lebih sederhana. Bagi saya, spiritualitas berarti kesadaran mendalam saya, yaitu seseorang. Kalau saya dosen berarti kesadaran mendalam saya sebagai seorang dosen yang didasari oleh relasi saya dengan Tuhan.
karena saya memang bertuhan. Dan kesadaran mendalam ini ternyata mempengaruhi, mendasari seluruh apa yang saya pikirkan, yang saya lakukan dalam hidup saya. Maka kita bisa melihat, kalau teman-teman lihat misalnya Bapak Ibu Anda dan seterusnya atau orang-orang lain, Anda bisa melihat, mengalami bahwa ada orang yang sungguh-sungguh bisa mencintai dan hidup membantu keluarganya secara tuntas karena dia yakin bahwa dia telah dicintai oleh Tuhan. Jadi pengalaman dicintai Tuhan itu membuat dia mencintai seluruh keluarganya dan mau bekerja untuk kebahagiaan seluruh keluarga. Nah, kalau itu spiritualitas, berarti relasi saya dengan Tuhan yang memberikan saya semangat untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Pertanyaannya, untuk guru lalu bagaimana? Maka saya mengungkapkan secara sederhana, spiritualitas guru yaitu kesadaran atau keyakinan mendalam saya, seorang guru, yang memberikan semangat dan mendasari pemikiran dan tindakan saya di dalam mendidik, menyertai anak didik saya. Maka itu seperti semacam api, semangat di dalam diri saya yang menggerakkan saya untuk dengan gembira membantu anak didik saya maju. Jadi ada api. Maka Anda bisa melihat, mengalami, kalau saya sebagai seorang guru tidak ada apinya itu, pasti pekerjaannya seenaknya. Ngapain harus ke sekolah? Capek, hujan-hujan lagi. Tapi kalau ada api itu dalam hati saya, enggak, saya kepingin membantu anak didik saya supaya mereka maju meskipun hujan, saya akan berangkat. Karena ada semangat, ada api, ada keyakinan mendalam bahwa saya ingin membantu anak didik saya. Itu secara sederhana pengertian spiritualitas guru atau spiritualitas pendidik. Nah, poin ketiga adalah wujudnya secara sederhana apa sih? Kok orang kok bisa punya gairah, punya semangat, punya api untuk membantu anak didik? Ada beberapa wujud yang ingin kita lihat. Yang pertama adalah wujudnya berupa kesadaran. Berarti sesuatu yang betul-betul mendalam dipikirkan dan dirasakan, dihayati. Kesadaran bahwa mendidik atau menjadi guru itu adalah panggilan hidup. Dalam bukunya Edson, judulnya The Call to Teach, mendidik itu panggilan. Di sana dia mencoba melakukan riset mengenai yang dilakukan oleh guru-guru, oleh dokter, dan juga bidan. Hansen mengungkapkan begini, bahwa di dalam hidup ini ada pekerjaan atau tugas yang boleh disebut panggilan. Dan dia mendefinisikan panggilan itu punya ciri dua. Dan ciri ini tidak boleh dibalik. Ciri pertama adalah pekerjaan yang merupakan panggilan hidup, maka pekerjaan itu mengembangkan orang lain. Jadi ada unsur sosial. Maka saya bisa lihat apakah menjadi dosen itu panggilan saya bisa bertanya, apakah saya dengan menjadi dosen mengembangkan mahasiswa yang saya bantu? Nah, kalau ada, maka itu ciri bahwa pekerjaan menjadi dosen itu panggilan. Yang kedua, cirinya adalah bahwa dengan mengembangkan itu, jadi mengembangkan orang lain itu, saya menjadi bahagia.
Jadi dengan melakukan itu, saya merasa menjadi pribadi yang utuh sebagai manusia. Jadi pekerjaan yang berciri panggilan, unsur pertama unsur sosial itu membantu orang lain maju. Yang kedua, dengan melakukan itu saya sendiri maju dan saya merasa sebagai pribadi manusia yang utuh. Maka pekerjaan yang sungguh-sungguh panggilan hidup bukan pertama-tama hanya mencari uang. Karena kalau mencari uang itu berarti untuk saya sendiri, untuk keluarga saya sendiri. Nah, di dalam risetnya, Hansen menemukan ada 2 pekerjaan yang dari sononya itu boleh disebut sebagai panggilan, yaitu seorang dokter dan seorang bidan. Kenapa dokter dan bidan kok dia sebut sebagai panggilan? Karena di dalam risetnya, Hansen menemukan bahwa hampir semua dokter yang dia teliti, baik dokternya itu beragama apapun, baik Kristen, Katolik, Muslim, Hindu, Buddha, ataupun juga dokter yang ateis, yang tidak bertuhan, ternyata dokter-dokter ini kalau berjumpa dengan orang sakit, jadi kalau di hadapannya didatangkan orang sakit, yang mereka pikir pertama-tama adalah bagaimana saya bisa menyembuhkan orang sakit itu. Jadi yang dipikir pertama-tama melihat orang sakit adalah saya bagaimana membantu orang sakit itu. Bukan pertama-tama minta bayar berapa. Tentu boleh minta bayar, tapi itu bukan yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana saya membantu yang sakit itu bisa sembuh. Dan kalau ternyata dia membantu dan yang sakit sembuh, maka dia merasa happy. Ya, saya ini seorang dokter betul. Sedangkan kalau berjumpa dengan orang sakit, dia tidak menolong, tidak membantu, dia merasa sebagai dokter yang kurang baik. Demikian juga dengan bidan. Bidan kalau di hadapannya dibawa seorang ibu yang sedang hamil 9 bulan dan mau melahirkan, maka bidan ini pertama-tama yang dipikir adalah gimana sih saya membantu ibu ini bisa melahirkan dengan baik. Dan kalau ternyata dia menolong dan ibu ini melahirkan dengan baik, maka dia merasa gembira. Jadi dari dokter dan bidan, Hansen merumuskan bahwa pekerjaan dua-dua ini pertama-tama memang menolong orang lain. Dan dengan menolong itu, mereka gembira sebagai seorang dokter atau seorang bidan. Nah, kalau teman-teman berpikir, barangkali kita harus berpikir panggilan hidup yang lebih awal. Sebelum ada dokter dan bidan, kita tahu bahwa ada orang tua, bapak. Menurut saya, Hansen saya kira memang di dalam risetnya itu tidak melihat orang tua, tapi menurut saya justru orang tua itu bisa dilihat. Orang tua, bapak ibu, menurut saya itu juga panggilan hidup. Menjadi bapak dan ibu dalam keluarga. Salah satu buktinya adalah bahwa orang tua, kebanyakan orang tua, kecuali kalau orang tuanya agak edan gitu ya. Jadi kalau orang tuanya nggak edan, orang tua apapun, baik itu agamanya apapun, termasuk yang tidak beragama, kalau berhadapan dengan anaknya yang sakit, anaknya yang perlu bantuan, orang tua pasti berpikir pertama-tama bagaimana membantu anakku sembuh, anakku maju. Bahkan dalam konteks pendidikan selalu berpikir bagaimana anakku bisa sekolah lebih bagus. Hampir kebanyakan orang tua kepingin anaknya itu nanti bisa bersekolah lebih baik daripada dia. Dan orang tua tidak enggan untuk apa?
untuk mengeluarkan biaya, uang, tenaga, pikiran demi anaknya bisa hidup lebih baik, bisa menikmati pendidikan, bisa sehat. Saya pernah punya teman yang harus menjual sawahnya dan macam-macam demi supaya anaknya yang sakit kanker bisa diobatkan. Dan saya kira dari teman-teman mengalami hampir jarang orang tua itu yang hitung-hitungan dengan anaknya. Misalnya saya nyekolahkan anakku dari TK sampai perguruan tinggi, nanti lulus angkatan dan mas. Saya hitung waktu TK habis berapa juta, SD berapa juta, nanti SMP berapa juta, di perguruan tinggi berapa juta. Nanti dihitung misalnya 2M sampai lulus sarjana. Lalu setelah lulus, lalu anaknya kamu sudah saya bantu sekian, maka kamu harus mengembalikan uangnya dengan istilahnya misalnya 5% tambahan. Nggak ada orang tua yang ada justru orang tua rela untuk memberikan itu demi kemajuan anak. Dan orang tua sudah gembira dan senang kalau anaknya maju. Nah, hal seperti ini yang oleh Hansen diharapkan terjadi pada guru atau pendidik. Maksudnya adalah dia mengharapkan dalam risetnya supaya para guru dan pendidik punya spirit seperti dokter, bidan, dan orang tua yang baik tadi. Artinya apa?